Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Andini Dilyawati, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, Prodi Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja pada praktik pembelajaran. Pada UKIN kali ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran pada mata pelajaran dasar proses pengolahan hasil pertanian kelas 10. Untuk kompetensi dasar yang saya ambil yaitu tentang menerapkan penggunaan bahan tambahan makanan. Untuk pendekatan yang saya gunakan yaitu pendekatan STEAM dan TIPEK. Untuk model pembelajaran yang saya gunakan yaitu Project Based Learning dengan metode paparan, diskusi, dan tanya jawab. Berikut video praktik pembelajaran saya hari ini. Mohon saran dan kritik dari dosen dan guru penguji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nak kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat sehingga kita bisa berkumpul di sini belajar bersama Bu Desi mata pelajaran dasar proses pengolahan hasil pertanian ya. Nah, selanjutnya sebelum dimulai dipimpin berdoa dulu oleh Afdol, silakan. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Afdol sudah membantu Bu Desi memimpin doa. Nah anak-anak, untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dipimpin oleh Yasifa, silakan. Hiduplah Indonesia Raya, sebuah cita. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Ya, terima kasih Yasifa sudah membantu Bu Desi dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya Ibu absen dulu ya. Angelita Nuraisa hadir. Ya. Tias Arya Wicaksono. Yasifa Arumning Tias. Ya, hadir semua ya berarti. Anak-anak kemarin masih ingat kalian belajar tentang apa? Media pengantar panas. Iya, media penghantar panas ya. Meliputi apa saja media penghantar panas? Penggorengan, pemanggangan. Iya benar, penggorengan, pengukusan, kemudian pemanggangan ya. Hari ini kita belajar pada KD selanjutnya, KD 3.6 yaitu penggunaan bahan tambahan makanan ya. Kenapa sih kita perlu belajar bahan tambahan makanan? Karena kita harus bisa menghitung berapakah dosis yang harus ditambahkan, kemudian jenis yang digunakan, apakah jenis yang ini boleh digunakan, apakah tidak boleh, seperti itu ya, agar tidak membahayakan tubuh kita, terutama ketika kita menjadi seorang produsen yang membuat suatu produk makanan, itu kita harus paham, oh produk ini boleh ditambahkan bahan tambahan dengan dosis sekian, sehingga tidak membahayakan konsumennya ya. Nah, ya kita saksikan dulu video motivasi berikut. Saya tidak pernah tidak bekerja loh. Kalau orang pernah tanya sama saya, Pak Abi, kok bisa begitu? Mentalitas apa itu? Saya mentalitas sepeda. Kalau ada naik sepeda, ada berhenti, ada jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya mati. Saya bersyukur bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang saya hadapi. Masalah dengan halal. Dan terasa orang sekitarnya ikut menikmatinya. Itu filsafat yang diberikan oleh ayah saya. Jadilah mata air yang jernih, yang memberikan kehidupan kepada sekitarmu. Kita sudah menyaksikan tadi ya video motivasi.
Siapa yang bisa berpendapat dari menyaksikan video tersebut, pembelajaran apa yang kita peroleh? Silakan, siapa? Iya, silakan Diva. Dari video tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa kita harus belajar, bekerja keras, dan selalu disiplin agar kita dapat meraih cita-cita dan selalu bermanfaat untuk sekitar kita. Benar ya, yang disampaikan Diva dari video tersebut tadi kita bisa mengambil pembelajaran, kita harus bekerja keras, disiplin ya untuk meraih cita-cita kita seperti Pak Habibie. Untuk selanjutnya Ibu akan menyampaikan topik pembelajaran hari ini. Hari ini kita belajar tentang bahan tambahan makanan ya. Jadi dalam pembelajaran kali ini kalian diharapkan memenuhi indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama yaitu indikator pencapaian kompetensi pengetahuan meliputi mampu menjelaskan definisi dan tujuan dari penggunaan bahan tambahan makanan. Kemudian yang kedua, kalian harus mampu mengklasifikasikan jenis-jenis dan tujuan dari penggunaan bahan tambahan makanan. Yang ketiga, kalian harus mampu mengemukakan keuntungan dan kerugian menggunakan bahan tambahan makanan. Yang keempat, harus mampu menghitung dosis penggunaan bahan tambahan makanan. Dan yang kelima, nanti kalian harus mampu menentukan formulasi resep dengan penggunaan bahan tambahan makanan. Itu yang pengetahuan. Untuk yang indikator pencapaian kompetensi keterampilan, kalian harus mampu menimbang dosis bahan tambahannya ya. Terus yang kedua, menerapkan penggunaan bahan tambahan dalam pengolahan. Yang ketiga, kalian harus mampu mengemas produk yang dihasilkan. Kemudian yang terakhir yaitu menguji produk yang dihasilkan. Itu ya. Jadi indikator pencapaian kompetensi ini harus kalian penuhi sehingga kalian nanti bisa lulus dalam KD menerapkan penggunaan bahan tambahan makanan. Selanjutnya untuk teknik penilaian ada 3 ya. Yang pertama yaitu sikap. Sikap maksudnya gimana Bu? Ya nanti kalian keaktifan kelas di kelas bagaimana, kemudian datang tepat waktu apa tidak. Nah seperti itu. Kemudian pengetahuannya Ibu akan memberikan pretest dan posttest berupa soal-soal tentang penggunaan bahan tambahan makanan. Yang terakhir yaitu keterampilan, Ibu akan menilai waktu kalian praktek membuat produk yang menerapkan bahan tambahan makanan gitu ya. Anak-anak untuk selanjutnya kita pretest dulu ya. Untuk linknya sudah Ibu share ke Google Classroom, link sama atau kodenya sudah Bu Desi share, silakan masuk di situ. Kemudian kalian join ke kuisnya Bu Desi ya, pretestnya seperti ini. Ya sudah 9 orang yang sudah gabung. Ayo, yang belum silakan. Sudah, langsung Ibu mulai ya. Silakan dikerjakan, kalian kemarin kan sudah belajar, Ibu sudah nge-share modulnya juga, modul sama materi terkait penggunaan bahan tambahan makanan ke Google Classroom juga ya. Jadi ini adalah awal ingin tahu seberapa jauh pemahaman kalian terkait materi yang kita pelajari hari ini ya. Ibu mulai, silakan dikerjakan. Iya, anak-anak sudah selesai semua ya. Bisa dilihat hasilnya di sini. Nah, ada yang betul semua juga, ada yang salahnya masih banyak ya. Berarti hari ini kita belajar lagi terkait penggunaan bahan tambahan makanan. Nah, Ibu lanjutkan materinya ya. Kita masuk ke materi. Ini ada video terkait kasus penggunaan bahan tambahan makanan ya, kita saksikan terlebih dahulu. Tahu berkualitas bagus, teksturnya lembut dan gampang hancur. Tapi kalau Sobat Unyil nemuin tahu yang teksturnya kenyal, wajib curiga. Jangan-jangan pakai pengawet.
Detektif Unyil menelusuri lokasi pembuatan tahu putih berskala industri rumahan. Di sini terlihat bahan baku pembuatan tahu. Yes, kacang kedelai. Sekilas tidak ada yang aneh dengan proses produksi tahu putih di sini. Para pekerja sibuk mengolah kacang kedelai. Keanehan baru muncul ketika tahu sudah jadi. Pas proses perendaman, salah seorang pekerja menuang cairan dari jeriken ke dalam ember. Hasilnya memang mengejutkan. Tahu-tahu ini jadi gak gampang hancur. Lebih kuat dan jelas lebih awet. Ya, anak-anak kita sudah menyaksikan ya, menonton tadi video dari kasus penggunaan bahan tambahan makanan ya. Nah, siapa nih yang bisa menyampaikan pendapatnya terkait apa sih video tadi, tentang apa? Silakan. Ya, Teresa silakan. Penggunaan BTM itu diperbolehkan, namun pada BTM yang aman dikonsumsi dan dosisnya ditakar. Pada video pembuatan tahu tersebut, produsen menambahkan BTM yaitu formalin. Formalin bila dikonsumsi berbahaya. Formalin digunakan pada medis untuk mengawetkan mayat. Hal tersebut tidak diperbolehkan karena dapat membahayakan konsumen. Iya, benar. Tepuk tangan. Om Teresa. Iya, terima kasih Teresa ya, benar bahwasanya tadi video itu terkait kasus penyalahgunaan. Jadi ada produsen, ya produsennya itu membuat tahunya biar kenyal ditambahkan formalin. Padahal kan harusnya tidak diperbolehkan. Makanya di dalam video itu tadi juga kan syutingnya itu kayak kamera tersembunyi gitu ya. Ya, anak-anak selanjutnya apa itu berarti BTM? Kemudian apa tujuan penggunaan BTM? Kemudian apa saja jenis-jenis BTM untuk memperdalam materi kita hari ini ya, memperkuat materi hari ini. Ini gambar apa ini? Ini? Iya, sosis. Kalau sosis ini juga dalam proses pembuatannya ditambahkan bahan tambahan makanan. Berupa apa? Sodium tripolifosfat agar dia kenyal. Selain itu pasti dia juga ditambahkan pewarna agar terlihat seperti agak kemerahan. Berarti kan kalau sosisnya dari daging sapi ya kan pastinya produknya agak kemerahan kan gitu. Selain ini juga dia ada untuk membentuk jam ditambahkan pektin. Biasanya juga ditambahkan asam sitrat untuk menstabilkan adonan dari selainya. Jadi ada rasa asamnya juga. Asam sitrat Bu, iya, sitrun. Biasanya orang-orang kan sitrun untuk buat membersihkan kamar mandi ya. Iya nggak apa-apa, itu sebenarnya sitrun itu adalah ekstrak dari jeruk-jerukan, jadi aman digunakan. Kalau makainya menambahkannya di selai terlalu banyak ya berbahaya juga gitu ya, karena yang berlebih kan tidak baik. Kemudian selanjutnya ini Ibu ada video lagi untuk memperkuat materi kita penggunaan bahan tambahan makanan. Silakan disaksikan ya. Bahan tambahan pangan. Bahan tambahan pangan yang selanjutnya disingkat BTP adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Bahan tambahan pangan tidak boleh digunakan untuk menyembunyikan penggunaan bahan yang tidak memenuhi persyaratan, menyembunyikan cara kerja yang bertentangan dengan cara produksi pangan olahan yang baik, menyembunyikan kerusakan pangan. Iya, anak-anak kita sudah menonton video terkait bahan tambahan makanan tersebut ya. Jadi dari video ini tadi sudah terjawab ya. Dari pertanyaan yang tadi awal apa aja? Iya, tujuan. Selain tujuan apa? Fungsi sama pengertian ya. Nah, anak-anak untuk minggu kemarin Ibu sudah mengirim e-modul, kemudian tadi video tentang pengolahan
video tentang bahan tambahan makanan, kemudian ada beberapa jurnal. Sudah Ibu share ya di Google Classroom beserta linknya. Kemudian Ibu juga sudah memberi materi ya, modulnya sama video tadi sudah Ibu share di sini. Nah, sekarang anak-anak waktunya kalian membentuk kelompok ya. Sudah Ibu bagi juga kelompoknya, satu kelas menjadi 4 kelompok. Silakan kalian berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Ya, anak-anak sudah berkelompok ya. Sekarang Ibu akan membagi LKPD, ini nanti yang harus kalian diskusikan. Ya, Ibu bagi dulu. Silakan dibuka di LKPD-nya. Silakan dibuka. Nah, di LKPD itu terdapat kegiatan 1 ya. Di situ ada sebuah kasus, silakan kalian diskusikan ya. Kemudian kalian jawab kolom yang harus diisi. Kemudian yang kegiatan kedua itu kalian perencanaan proyek. Jadi kalian membuat formulasi resep, menentukan formulasi resep, kemudian alat dan bahannya apa dan langkah kerjanya. Ya, berarti di situ di LKPD termuat kalian harus membuat produk selai buah ya. Acuannya, referensinya yaitu e-modul, kemudian jurnal dan materi yang sudah Ibu share di Google Classroom. Jadi kalian bisa mengakses melalui Google Classroom. Boleh HP-nya dikeluarkan. Silakan berdiskusi dari sekarang, waktunya 45 menit cukup ya. Silakan dikerjakan. Sudah selesai semua mengerjakan? Sudah. Ya, sekarang saatnya kalian mengemukakan ya hasil dari diskusi kelompok kalian. Nah, sekarang mulai kelompok sini dulu ya, kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang hasil diskusi dari kelompok kami. Upaya untuk permasalahan gambar di atas adalah buah nanas yang jumlahnya melimpah dengan harga yang murah harus diolah menjadi produk yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Buah nanas diolah menjadi selai nanas dengan bahan tambahan pektin, asam sitrat, dan pewarna tambahan, sehingga menghasilkan produk selai buah nanas yang bermutu dan dapat bersaing di pasaran, serta meningkatkan nilai jual nanas. Ya, untuk yang kedua, soal kedua. Untuk analisis TEAM, yaitu sains, ilmu pengetahuan pengolahan buah nanas menjadi produk selai buah nanas dengan tambahan bahan makanan berupa pektin, asam sitrat, dan pewarna. Kedua ada teknologi, yaitu pengemasan secara hot filling menggunakan kemasan jar kaca. Ketiga engineering, yaitu menggunakan termometer untuk proses sterilisasi. Keempat matematika, yaitu menimbang bahan selai buah nanas. Dan terakhir ada art, yaitu mendesain label produk selai buah nanas. Iya. Untuk yang kegiatan yang kedua, disampaikan oleh Diva ya. Untuk kegiatan 2, alat dan bahan. Alat ada pisau, blender, cutting board, tray, timbangan, bowel, frying pan, spatula, pencapitan. Bahan buah nanas, air 100 ml, gula 65%, pektin 0,4%, asam sitrat 0,4%, cengkeh berwarna kuning tua, kayu manis. Ada yang ingin ditanyakan, kelompok yang lain ingin bertanya ke kelompok pertama? Ya, silakan. Atas kesempatannya saya ingin bertanya, nanti kita akan mempraktikkan pembuatan selai buah. Dalam resep, satuannya adalah persen. Bagaimana cara mengubah satuan persen ke gram? Terima kasih. Iya, bagus pertanyaannya. Tepuk tangan buatmu tuh. Ya, selanjutnya
kelompok 1 berdiskusi dulu apa langsung menjawab? Iya, silakan. Sebentar aja, 1 menit. Sudah? Ya, anak-anak perhatikan, ini kelompok 1 menjawabnya dibantu dengan PowerPoint ya, biar semuanya lebih jelas. Silakan diperhatikan. Silakan kelompok 1 dijawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Putu Adelia. Sudah diketahui di situ ada bubur nanas 200 gram. Untuk gulanya ada 65%. Cara menghitungnya adalah 65 dibagi 100 dikali 200 gram. Hasilnya adalah 130 gram. Maka gula yang ditimbang sebanyak 130 gram. Bagaimana? Putu, bisa dipahami? Anak-anak yang lain? Bisa ya, nanti kita aplikasikan waktu praktek ya. Silakan ditutup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya anak-anak, semua kelompok sudah presentasi ya, sudah menentukan resepnya, formulasinya, untuk perencanaannya sudah bagus semua. Kita sepakat ya untuk praktek? Ya, jadi kita praktek membuat selai buah nanas. Sebelum Ibu akhiri, ada yang ingin bertanya? Sudah jelas semua ya? Sudah. Ya. Maka selanjutnya Ibu tutup pembelajaran hari ini. Selanjutnya melakukan refleksi, silakan kalian membuka HP dan mengisi refleksi hari ini. Anak-anak silakan membuka Google Classroom kembali, kita lakukan refleksi, silakan kalian mengisi ya. Linknya sudah Bu Desi bagi di Google Classroom. Silakan Bu Desi kasih waktunya 5 menit dari sekarang, silakan diisi. Anak-anak untuk refleksinya sudah terisi semua, waktunya sudah berakhir. Terima kasih sudah mengisi. Untuk selanjutnya adalah evaluasi. Untuk evaluasinya harusnya kalian mengisi post test, tapi akan Ibu laksanakan ketika setelah praktek ya. Jadi kalian harapannya memahami, waktu praktek lebih memahami, jadinya nanti bisa menjawab soal-soal terkait penggunaan bahan tambahan makanan itu bisa mengerjakan ya. Seperti tadi pretest kan masih banyak yang salah ya. Jangan lupa kalian tetap belajar ya di rumah, dipelajari LKPD-nya. Kemudian nanti untuk perhitungan Ibu bimbing saat bersama dengan praktek. Jadi kita menghitung persen ke gram tadi, nah langsung kita aplikasikan saat praktek ya. Jadi lebih memahami nantinya ya. Untuk selanjutnya kalian praktek jadi harus membawa jas lab ya, alat pelindung dirinya. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu dipimpin Afdol. Silakan Afdol. Terima kasih anak-anak untuk hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan Bu Desi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semuanya sehat sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan pertemuan kali ini untuk praktikum. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh Afdol, ketua kelasnya. Silakan Afdol. Siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Afdol sudah membantu Bu Desi memimpin doa. Selanjutnya Ibu akan absen dulu ya. Apakah semuanya hadir? Ya, alhamdulillah Ibu centang dulu semuanya sudah hadir. Kita belajar tentang penggunaan bahan tambahan makanan ya. Kalian juga sudah melakukan diskusi dengan kelompok untuk perencanaan proyeknya. Dan hari ini akan kita kerjakan ya praktikumnya terkait
apa yang sudah kalian diskusikan ya. Sebelum kita praktek, Ibu cek dulu kelengkapan APD-nya, mulai dari jas lab, menutup kepala ya, sepatu lab sudah dipakai, sarung tangan dan masker sudah lengkap semua ya. Jadi kita perlu menggunakan alat pelindung diri untuk keselamatan kita ya. Jadi kita harus menerapkan K3 kita. Tadi sudah cuci tangan semua? Selanjutnya, apakah LKPD dan jurnalnya sudah dibawa? Ya, sudah. Untuk proses pembuatan selai buah nanas ini, Ibu beri waktu 2 jam, harus sudah selesai dan bersih semua. Alat-alatnya juga sudah bersih, meja kerjanya juga sudah bersih ya. Silakan dikerjakan dari sekarang, alat-alatnya sudah dibawa, sudah siap semua. Semangat. Desi akan mendemonstrasikan penggunaan alat blender dulu ya. Kalian kan sudah sampai tahap pemotongan ya, pengecilan ukuran. Nanti setelah itu kalian blender ya. Setelah kalian blender baru kalian timbang berapakah berat buburnya, baru bisa menghitung berapa pektinnya, berapa asam sitratnya dan berapa gulanya gitu ya. Untuk penggunaan alat blender ini, yang pertama pastikan tangan kalian kering ya, kalian lap pakai tisu, kemudian sambungkan dengan aliran listrik kabelnya ya. Terus pastikan ini masuk pas ya. Setelah itu nanti dibuka seperti ini, baru dimasukkan nanasnya. Sekarang dimasukkan inti nanasnya dulu. Yang di blender adalah inti nanas terlebih dahulu. Dimasukkan semua, Mbak. Nah, dimasukkan semua. Nah, kalau sudah, jangan lupa airnya ya, 100 ml tadi fungsinya untuk apa? Akan mempermudah proses pemblenderan, karena kan inti itu airnya sedikit. Ayo, tolong diperhatikan kelompok yang lain. Nah, setelah itu baru ditutup, sudah rapat seperti ini. Baru kalau kabelnya sudah dicolokin ke aliran listrik, lanjut kalian tekan ya, mulai nomor 1 aja gitu. Nah, ini digoyang-goyang aja seperti ini. Ya, yang lain bisa mengikuti ya. Ini sampai halus, setelah itu yang buah nanasnya dimasukkan sedikit-sedikit ya. Jangan terlalu halus biar nanti agak ada seratnya. Kalau inti nanasnya harus halus. Ya, silakan dilanjut. Iya, berarti sekarang gulanya dulu, berarti menghitungnya 50 dikali 684 dibagi 100 gitu ya. Jadi dicoba berapa? $342, berarti gulanya sebanyak 342 gitu ya. Iya, sudah, sekarang waktunya menimbang dulu. Anak-anak, untuk uji tesponnya kan sudah Bu Desi siapkan ya, tempat tray putih kemudian sama sendoknya. Nanti kalian coba dulu, diambil sedikit kemudian kalian masukkan ke dalam airnya ya. Nanti dilihat di sini, kalau ternyata tidak ambiar selainya, berarti sudah waktunya untuk diangkat selainya ya. Kalau masih ambiar ya masih dilanjut gitu ya.
Paham ya? Silakan dilanjutkan, dicoba telenya. Anak-anak, apabila sudah selesai, selainya sudah matang, silakan sekarang waktunya kalian mengisi LKPD ya. Itu diisi untuk LKPD-nya nomor 9, warna, tekstur, aroma, rasa, silakan diisi sama di uji organoleptik sendiri. Rasanya bagaimana, teksturnya gimana, tiap kelompok, silakan. Silakan. Nah, sudah, anak-anak sudah selesai untuk mengisi nomor 9 ya. Selanjutnya nanti untuk nomor 10 kalian kan uji organoleptik itu dilakukan atau hedonik dilakukan oleh kelompok lain, nanti sudah di sini ya. Sudah kalian kumpulkan di sini, nanti tolong lembar itu LKPD-nya ditaruh di sini, nanti kelompok lain yang mengisi ya, seperti itu. Selanjutnya Ibu jelaskan dulu untuk proses pengemasannya. Kita akan melakukan sterilisasi botol terlebih dahulu ya. Nanti tiap kelompok silakan mengambil 2 botol jar ya. Ya, ini kemarin jarnya sudah dicuci bersih. Selanjutnya kalian harus melakukan proses sterilisasi di mana airnya sudah mendidih. Kalau air mendidih berarti suhunya berapa? 100 derajat Celcius. Kalian masukkan botolnya ya secara hati-hati. Nah, dimasukkan ya botolnya sama tutupnya. Nah, untuk proses ini namanya sterilisasi rebus air gitu ya. Sterilisasi rebus air. Jadi sterilisasi ini waktunya cukup 10 menit. Bisa kalian matikan, kompornya bisa kalian matikan ya. Selalu ngecek suhunya ya. Kalau tetap sekitar 90 sampai 100 ya. Kalian bisa menggunakan termometer ini. Caranya menggunakan termometer bagaimana, Bu? Ini ada tombol nyalakan matikan itu ya, simbolnya itu kalian tekan. Nah, seperti ini. Kalau sudah nyala seperti ini, kalian masukkan seperti ini. Nah, ini nanti akan menunjukkan suhunya ya, bisa? Ya, gitu ya. Nanti semua boleh mencoba. Untuk mematikan, silakan kalian tekan tombol simbol yang tadi untuk mematikan. Sudah, silakan setiap kelompok mengambil botolnya ya, sama tutupnya dan sama labelnya. Silakan dikerjakan. Baik, anak-anak, apakah semuanya sudah selesai? Iya, semua sudah selesai, waktunya sudah habis ya, sudah 2 jam kalian praktikum. Saya cek dulu kebersihannya ya, bersih mejanya, meja kerjanya, kemudian alat-alatnya sudah bersih dan dikembalikan. Iya, terima kasih anak-anak. Sekarang waktunya kalian mengemukakan ya hasil praktikum kalian ya. Tadi sudah mengisi LKPD dan uji hedonik juga ya. Silakan dimulai dari kelompok 4, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 4 akan mempresentasikan tentang hasil pengamatan selai buah nanas. Yang pertama menggunakan resep yaitu buah nanas, air 100 ml, gula pasir 50%, kayu manis 2 gram, cengkeh 1 gram, pektin 1%, pewarna 3 tetes, garam, lalu asam sitrat 0,5%. Tadi bubur nanasnya berapa gram dapatnya? 390. Iya. Kemudian hasil pengamatannya? Untuk hasil pengamatannya bagaimana? Untuk hasil pengamatannya warnanya kuning keemasan, teksturnya lembut, kental dan ada serat-serat nanas, aromanya khas nanas,
rasanya manis dan sedikit asam khas nanas. Iya. Anak-anak, ini hasil produknya kelompok 4. Silakan ditunjukkan produknya. Nah, dilihatkan, nah warnanya, desainnya ya, seperti itu. Nah, apakah ada saran atau pertanyaan dari kelompok yang lain? Silakan. Ya, silakan kelompok 3, Devia. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin memberi saran dalam produk pengemasannya, kalau boleh jangan berbeda. Yang pertama ada yang memakai kertas, yang kedua ada memakai anyaman, Ya. dan masih terlihat bintik-bintik mata dari buah nanas. Terima kasih. Iya. Terima kasih sarannya dari Devia. Tepuk tangan dulu anak-anak. Ya, mana diterima oleh kelompok 4. Terima kasih untuk sarannya. Selanjutnya kami akan terus memperbaiki produk kami. Ya. Akan ditutup untuk kelompok 4 presentasinya. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, baik anak-anak, terima kasih semuanya sudah presentasi ya. Kemudian untuk selanjutnya adalah laporan praktikum, jangan lupa dikerjakan. Itu untuk kalian latihan belajar sebelum kalian PKL, karena nanti kalian PKL harus menyusun laporan PKL juga ya. Jadi kalian latihan, sudah Ibu share ya di Google Classroom, itu di tugas, yaitu judulnya laporan praktikum BTM. Di sini sudah Ibu cantumkan terkait sistematika penulisan laporan BTM-nya, yaitu jadi kalian nanti membuat laporan meliputi sampul, kata pengantar ya, daftar isi, itu nanti LKPD-nya itu di-scan, dilampirkan ya. Jadi kalian membuat pendahuluan, kemudian isi itu berdasarkan LKPD juga. Jadi itu buat referensi kalian, gitu ya, ditambahkan nanti dengan kalian menggunakan e-modul boleh ya, sama jurnalnya ya. Sudah paham sampai sini anak-anak? Iya, ini ya ada aturannya dan pengumpulannya juga ada batas waktunya ya. Selamat mengerjakan berkelompok ya. Jangan lupa dikerjakan dengan sebaik-baiknya untuk latihan kalian bekal untuk PKL nanti. Nah, selanjutnya apakah ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Iya, terima kasih. Ibu akan membagikan link dari refleksi ya untuk praktikum hari ini. Sudah Ibu share juga di Google Classroom, silakan diisi sekarang. Sudah anak-anak, sudah selesai. Selanjutnya masih tetap memegang HP, yaitu kita melakukan tes lagi. Akan Bu Desi berikan post tes ya untuk evaluasi. Yang tidak menggunakan link ini Ibu lihatkan kodenya. Silakan bergabung. Baru 2 orang, silakan bergabung. Ayo kita mulai. Hasil Sadiwa luar biasa, banyak yang benar ya. Alhamdulillah, luar biasa. Yang lain salahnya cuma beberapa aja. Tepuk tangan buat kalian semua. Hari ini Ibu rasa sudah cukup ya untuk pembelajaran berikutnya, yaitu tentang pengawetan ya. Nanti modul sama jurnal atau materinya Ibu share lagi di Google Classroom ya. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu dipimpin Afdol. Silakan Afdol. Siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Afdol sudah membantu Bu Desi memimpin doa ya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.